Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya man ja'alta salata ala nabi minal qurban ataqarrabu ilaika bi kulli salatin sulliyat alaihi min awal musyadin ila ala nihayat al-qiyamah. Ulama'una al-kiram, duyufuna a'izah, sayyidati sadati wa nisati, wa nafsu bi dhikri Sayyidul Qarwina fi Masjid Ta'awun wa Ketua dan Pengurus Masjid Ta'awun yang insyaAllah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para jemaah dan saudara juga Ustaz Zakaria. Mudah-mudahan ini menjadi berkah kita bisa bersilaturahmi berkumpul di malam yang mulia. Karena Ustaz Zakaria sudah datang, jadi saya berpanjang-panjang ya. Beliau nafas dulu sebentar. Kali ini ada siap-siap berkatnya. Saya biar nggak lama begitu. Karena ini kan konsentrasinya terpecah ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, di dalam kitab Adhkar Nawawi, Imam Nawawi Ad-Dimashq yang lahir dan wafat di Syria, beliau mentalkhis kitab hadis yang akhirnya beliau ringkas dari kitab Adhkar Nawawi yang berisi sekitar 1900 hadis yang beliau telaah. Salah satu yang menarik dari hadis itu adalah beliau menyatakan ada 5 malam jika kita berdoa kepada Allah, la turad, doa kita tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 5 malam jika kita berdoa kepada Allah, maka doa kita tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau doanya di dalam kondisi yang sangat sulit, sangat susah. Di tengah-tengah kita sekarang kan lagi sulit nih, ada corona ya. Maka salah satu kekuatan umat Islam adalah berdoa. Dan doa yang menarik adalah doa yang kita lakukan pada malam yang tidak ditolak oleh Allah. Yang pertama adalah doa yang dibacakan di Lailatul Jumat, di malam Jumat, Pak. Makanya kenapa orang kalau malam Jumat baca Yasin, ada lagi yang baca Waqiah, ada lagi yang baca surat Ar-Rahman, ada lagi yang baca surat Al-Kahfi, ada lagi yang baca surat Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadr, ada lagi yang baca surat Al-Ila fi Quraisyin ila fi Rihat Asyita'i was-Sayf, dan ada lagi yang baca surat-surat yang lainnya. Apapun yang kita baca daripada Al-Quran, maka itu menjadi ibadah yang sangat mulia. Mau baca Yasin, mau baca Waqiah, mau baca Kahfi, mau baca tasbih, istighfar dan apa saja pada malam Jumat, maka insya Allah doa-doa kita tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun doa kita tidak dijawab pada saat itu kita meminta. Mengapa? Karena Allah Maha mengetahui kapan kebutuhan kita dan kapan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak usah riwan orang Pabuaran, nggak usah bingung orang Pabuaran kita doa tapi kalau dikabulkan, enggak, pasti dikabul. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila orang Papua meminta kepadaku, berdoa kepadaku, ketahuilah wahai orang Papua, kata Allah, fa inni qarib, sesungguhnya aku sangat dekat. Sesungguhnya aku sangat dekat. Karena itu mintalah, perbanyaklah meminta kepada Allah. Karena para Allah diminta, semakin banyak diminta Allah senang.
Beda dengan kita semakin banyak diminta bisa jadi kesel, minta mulu. Tapi kalau Allah mengirimkan malaikat, mengirimkan pasukan khusus untuk mencatat meminta siapa orang-orang yang meminta. Jika ada orang kaburan yang nggak berdoa nggak minta, dicat oleh Allah sokong. Lupa beda antara Allah dengan kita. Ya kita akan makmur. Lailatul Jum'ah, malam Jum'ah. Yang kedua adalah Lailatul min nisfi Sya'ban. Ini malam ini nih. Lailatul min nisfi Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban, jika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat ini malaikat akan memperbaharui catatan-catatannya di awal tahun dan di akhir tahun. Maka malam nisfu Sya'ban ini menjadi kekuatan umat Islam untuk berdoa yang terbaik, di antaranya panjang umur untuk beribadah kepada Allah, di antaranya dengan doa-doa kita berharap Allah menghilangkan bala musibah, di antaranya dengan doa kepada Allah di malam nisfu Sya'ban ini Allah berikan rezeki, berikan iman, ketegakan iman, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Selain doa-doa yang sudah kita baca dengan baca Yasin, maka kita bisa lanjutkan dengan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Salat tasbih, membaca surat Waqiah, membaca sunnah, membaca istighfar, dan membaca apa saja, maka itu semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya yang baca saja, yang menghidupkannya juga diberikan kemuliaan oleh Allah. Yang menghidupkan, yang beri makanan, yang kasih minum, yang ngasih kue apa saja, insya Allah itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala karena itulah kebaikan. Makanya alhamdulillah para bapak ibu, orang tua dan buyut malam nisfu Sya'ban. Apapun yang kita bisa berikan, misalnya air, doakan. Kita doakan kepada orang-orang yang sudah memberikan yang terbaik. Apa yang terbaiknya? Bisa hidangan, hadir yang datang ke sini juga kehadiran yang terbaik. Jamaah yang datang malam ini itu merupakan pahala yang tidak bisa dihilangkan dan pasti dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi barusan kita baca sholawat. Kata Rasulullah SAW, barang siapa umat membaca sholawat, maka Allah akan kirimkan malaikat. Untuk apa? Untuk mencatat siapa yang baca sholawat. Coba, subhanallah. Ini Bapak Ibu sekalian yang saya omongkan ada di kitab Adhkar semua ya. Di kitab Adhkar Nawawi itu disebutkan semua di awal-awal hadis. Di hadis yang kedua itu kitab Adhkar Nawawi sudah menceritakan barang siapa orang ngumpul di suatu majelis, kemudian baca zikir, baca sholawat, kemudian mengkaji ilmu, maka malaikat akan hadir, kemudian bergabung dengan kita. Saya yakin malam ini malaikat banyak hadir di tempat kita karena janji Rasulullah, barang siapa yang baca sholawat, baca zikir, maka malaikat Allah turun dan mencatat siapa yang baca sholawat. Pertama, Lailatul Jumat. Yang kedua, malam nisfu Sya'ban. Doa tidak akan ditolak. Malam ini masih ada waktu Pak. Silakan selesai acara malam ini. Yang mau tasbih, sholat tasbih di rumah, monggo. Yang mau baca Waqiah, monggo. Yang mau melakukan sholat di takbir TFD, monggo. Yang mau ngapain saja malam nisfu Sya'ban ini penuhi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Kemudian Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar yang sebentar lagi mudah-mudahan Allah berikan anugerah kita umur panjang untuk sampai ke bulan Ramadan dan menemukan bulan atau malam Lailatul Qadar. Nah, ini Pak, kenapa malam nisfu Sya'ban diketahui waktunya? Diketahui dan kita semuanya tahu malam nisfu Sya'ban. Tetapi malam Lailatul Qadar tidak diketahui kapan dan terjadinya kecuali kudrat Allah Subhanahu wa taala. Namanya Lailatul Qadar, takdir, ketetapan kemuliaan yang Allah inginkan sendiri. Allah strategikan sendiri agar supaya apa? Supaya umat Islam di bulan Ramadan berdoa-doa untuk menghidupkan Ramadan sehingga di setiap awal sampai akhir akan
daripada kemuliaan bulan Ramadan. Yang keempat, doa yang sudah ditolak oleh Allah fi lailati Idul Fitri, di malam Idul Fitri, di malam takbiran. Makanya bocah-bocah takbiran, biarin Pak, kalau ada orang takbiran Pak, ada yang baca sholawat anak-anak, biarin. Kenapa? Karena saat itu doa yang dikumandangkan oleh anak-anak kita, bocah-bocah kita tidak ditolak. Kenapa? Karena beliau, anak-anak kita ini bersih-bersih hatinya. Hatinya senang karena mereka bergembira ketika melantunkan takbiran dan doa-doa, sehingga apa yang diinginkan pasti dikabulkan dan dicapai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, malam Idul Adha. Jadi mudah-mudahan Bapak-bapak Ibu sekalian, ini sudah malam Jumat sudah bisa kita lakukan istiqomah, istiqomah. Alhamdulillah ini insya Allah kita hadapi Ramadan dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang belum bayar utang puasa Ramadan segera. Bapak-bapak yang punya utang Ramadan segera. Yang tidak mampu bayar fidyah segera, jangan sampai lupa untuk melaksanakan kewajiban. Dan insya Allah Ramadan kita hadapi, malam Idul Fitri kita hadapi, malam Idul Adha kita hadapi, meskipun belum boleh mudik, nggak apa-apa. Belum mudik tanggal 8 sampai tanggal 13, kalau mudik disuruh balik atau denda berapa juta atau penjara 1 bulan. Kalau pulang kampung aja susah amat ya. Bersyukur kita yang orang sini. Senang banget Pak, mudiknya di Bali. Ya ke Tasik ya, pulangnya harus lewat hutan itu. Kalau ketahuan ditangkap kena denda. Sekarang aturannya sudah dibuatkan. Aduh, repot sekali. Mudah-mudahan kita bisa menikmati Ramadan besok dengan tenang. Mudah-mudahan corona segera hilang. Semoga corona segera punah dari Indonesia. Dan sudah divaksin, yang belum vaksin monggo silakan. Saya sudah divaksin dan 2 kali, tidak ada pengaruh apa-apa, bagus dan halal. Vaksin Sinovac halal. Itu ada merupakan usaha syariah kita, syariat kita untuk menjaga yang baik. Corona makhluk dari Allah, vaksin juga makhluk dari Allah. Jadi jangan diambil pusing. Ada yang bilang vaksin haram, darurat, dalam kondisi darurat, apapun bisa menjadi halal. Darurat, kenapa? Karena kondisinya ad-daruratu tubihul mahdzura. Sesuatu yang darurat, maka itu bisa diselesaikan urusan. Apa urusan darurat? Kalau misalnya kita tidak melakukan itu, kemungkinan besar kita kena mudaratnya. Yang tidak vaksin boleh nggak? Boleh. Boleh juga tidak vaksin, tapi harus lebih ketat lagi. Saya kira itu saja dari saya. Sahabatnya sudah ya, saya sudah ngopi dulu Ustaz. Ngopi dulu, kue dulu Bapak silakan. Kita doakan baca Fatihah. Semoga orang tua kita yang sudah mendahului kita diampunkan dosa Allah. Orang kampung orang diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nyumbang tenaga, pikiran dan yang hadir di majelis ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna.